Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana ilmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua atas karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan di malam ini dapat ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selamat beruntung dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl. Faslun tapi fasal atau bab fasal yang menjelaskan tentang fardunya mandi. Dalam sebagian mazhab Imam Syafi'i ketika menjalankan sesuatu ibadah harus tahu syarat dan rukun. Bahkan ada salah satu mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan ketika mau menikah kok nggak tahu rukunnya, maka nikahnya itu tidak sah. Jadi sesuatu ibadah ketika kita mau menjalankan ibadah apapun itu harus tahu syarat dan rukunnya itu apa. Ya. Kita bahkan mandi wajib berkali-kali ya harus tahu rukun mandi itu ada berapa atau fardunya mandi. Pada kesempatan pada malam hari ini saya akan jelaskan tentang wa faraidul ghusli salah satu asya. Fardunya mandi itu ya fardunya mandi salah satu asya itu 3 perkara. Ada 3. Sudah pasti yang jelas yang pertama adalah an-niyatun niat. Ya, niat itu memang penting dalam melakukan ibadah. Ibadah tanpa ada niat maka bukan ibadah, bukan ternilai ibadah. Ya, tapi niat ini memang manusia tidak akan tahu, hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak bisa menilai niat orang. Apa niatnya itu tidak tahu. Dan niat tempatnya di dalam hati. Ya. Jadi yang pertama harus ada niat melaksanakan mandi besar. Ya, niat melaksanakan mandi ketika kalau ketika kita sebelum mandi itu ya disunahkan wudu, setelah wudu mengucapkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala atau nawaitul ghusla ya lil janabah fardhan lillahi ta'ala. Nah, setelah kita akan disunahkan wudu dulu sebelum mandi besar, kemudian
berdoa seperti itu di mulut. Nah, pas guyuran pertama di kepala itu, niat itu diulang di dalam hati. Itulah namanya niat. Ya. Nah, itu wajib nggak melafazkan seperti itu. Kalau dalam kitab yang ringan itu kalau kita sebut Safinatun Najah, wa talaffadzun niyah, melafazkan niat itu ada yang mengatakan sunnah. Dikatakan sunnah. Yang penting ada niat. Saya niat mandi besar gitu dalam hati. Itu aja cukup. Ya, tidak harus nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar dalam hati, tidak harus. Itu kalau di dalam kitab Safinatun Najah. Dijelaskan dalam melafalkannya itu sunnah. Nah, sayang kalau kita nggak dilafalkan, ya. Ketika sunnah-sunnah itu banyak yang kita tinggal itu, maka wudhu kita akan kurang kesempurnaannya. Secara fikihnya sah, cuman kesempurnaannya ini akan kurang kalau kita tidak melafalkan niat itu. Ya, secara hukum sah, cuman kalau berbicara kesempurnaannya, sayang. Makanya secara logikanya itu ketika manusia itu dikasih bonus, nggak mungkin bonus seberapapun pasti akan diambil karena itu bonus. Nah, hal-hal sunnah itu bonus dalam beribadah. Hal-hal sunnah itu suatu bonus dalam beribadah kalau kita tinggal sayang. Ya, terkecuali kita memang lagi buru-buru, ya udah beberapa yang sunnah harus ditinggal, harus dilakukan dengan cepat. Nah, itu nggak apa-apa, terkecuali. Ya, yang pertama adalah niat. Niat itu ketika membasuh pas kepalanya itu bau nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Basuhan pertama itu pas kena air pertama kayak wudu. Pas basuh muka nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Seperti itu. Sama. Kemudian rukun yang kedua adalah wa izalatun najasa ingkanas alayya badan. Ya. Yang kedua itu wa izalatun najasa, menghilangkan najis. Ingkanat, ya apabila ada ala badanihi, alayya ba'ala badanihi, di dalam di badan seorang yang mau mandi itu. Ya, kalau kita kena benda najis harus dihilangin dulu. Ya, menghilangkan najis itu. Nah, darahnya dihilangin dulu baru mandi. Ya, menghilangkan semua najisnya itu. Atau disertai juga nggak apa-apa, serta. Makanya ketika sebelum mandi itu disunahkan wudu apa ya, biar benda-benda najisnya itu nggak ada yang nempel gitu. Baru wudu, baru mandi besar. Ya, jadi baiknya itu najisnya dihilangin dulu. Kalau kena darah, ada nananya, ada apa, dihilangin dulu baru melakukan mandi. Kemudian wa isalul ma ila jam'i sya'ri, ya, mengalirkan air. Wa isal itu mengalirkan air ila jam'i sya'ri, ke seluruh tubuh, ke semua, ya, rambut, wal basyarati, dan kulit. Sya'ri itu rambut, basyarati kulit. Rambut, kulit semuanya kena, bahkan kuku harus kena. Maka ketika mandi besar atau ketika kita lagi janabah, punya hadas besar, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Ya, dalam kitab Ta'lim Mutalim dijelaskan ketika kita lagi hadas besar, ya, kita sisir rambut, jatuh rambut kita. Tahu kita rambut itu jatuh. Nah, nanti dipertanyakan itu kan anggota badan kita, nanti dipertanyakan di akhirat. Karena ada sebagian anggota badan kita yang belum suci, kita abaikan saja. Maka ketika kau bersisir, ya udah, lihat aja ada yang jatuh nggak. Kalau ada yang jatuh, kumpulin, nanti ikutin mandi, dibasuh juga, dimandiin juga nanti itu rambut. Maka baiknya ketika kita punya hadas besar, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Gitu. Ini untuk perempuan juga begitu. Ketika haid, ya, memang disarankan untuk tidak bersisir dulu. Kalau seandainya terpaksa harus bersisir, melakukan sisir, dilihat ada yang jatuh enggak. Kalau ada yang jatuh, ambil itu rambut. Nanti ketika bersih haidnya, ikut dimandi, ikut dibersihkan, disucikan itu rambutnya. Ya, kalau dibuang begitu saja di dalam kitab Mutalim, nanti akan dipertanyakan kita. Pokoknya semua anggota badan kita itu akan dipertanyakan kepada pemiliknya.
Ya, itu. Kalau kita nggak memperhatikan seperti itu, berarti kita tergolong orang yang mengabaikan, ya, anggota badan kita, nggak menjaga dengan benar, nggak menjaga dengan baik, ya, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu titipan, ya, sesuai dengan syariat harus seperti itu, dibersihkan. Itu makanya apa? Ketika meninggal wajib dimandikan, ya, wajib dimandikan, terkecuali dalam kondisi tertentu, kayak mati syahid dalam peperangan. Mati syahid dunia akhirat, peperangan itu mati syahid dunia akhirat memang darahnya nggak boleh dibersihkan, memang buat saksi gitu. Kalau mati syahidnya akhirat, kayak mati melahirkan, mati tenggelam, mati kena gongsuran, mati ini, itu kan ada yang tergolong mati syahid akhirat, ya. Orang meninggal melahirkan itu mulia-mulianya manusia itu sebenarnya. Melahirkan, meninggal, ya, itu tergolong mati syahid akhirat, tapi tetap dimandikan normal, ya. Itu kalau di dalam kitabnya dijelaskan seperti itu. Banyak orang yang meninggal syahid akhirat itu. Kalau dunia akhirat itu dalam peperangan, dunia akhirat. Dah, itu 3 ya. Jadi 3 itu kewajiban, ya, kewajiban. Sekali lagi, jadi pas mandi semua najis harus hilang. Semua najis yang ada di tubuh kita itu harus hilang semuanya, nggak boleh nggak. Kemudian alir semua, satu titik, satu kori-kori nggak boleh nggak kena air. Semua harus kena air kulit itu, tanpa terkecuali. Sedikit aja nggak boleh. Makanya kalau punya kuku panjang harus digosok-gosok dalam kuku-kukunya itu. Kuku yang kaki itu yang terutama yang panjang itu. Dikhawatirkan nggak masuk air ke dalam situ, nanti mandi kita nggak sah. Kalau mandi kita nggak sah, sholat kita juga nggak sah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika mandi besar, benar-benar sela-sela kuku itu dimasukin air. Gimana caranya? Udah, ya pokoknya yakin kena air semua, udah baru beres. Jadi semua, jadi ila jami, ya. Jadi ini semua ila jami tanpa terkecuali, semua rambut, kulit harus terkena air. Itu mandi besar, harus besar, tanpa terkecuali. Kalau wudhu kan bagian-bagian tertentu, tapi kalau mandi besar semua harus kena. Nah, gimana kalau cuma punya luka yang nggak harus kena air, yang nggak boleh kena air? Nah, itu beda bab nanti. Nanti ada babnya. Bab jabalir, bab yang dalam kondisi diperban, ada itu babnya nanti, ya. Itu nanti ada babnya sendiri. Baik, selanjutnya wa sunanuhu khamsatu asya. Sekarang sunnahnya. Nah, ini sunnahnya penting juga, jangan dilewatkan biar mandi kita sempurna. Ya, sunnah itu jangan dianggap remeh, jadi lakukan. Satu, kita sudah itba' li Rasul, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kepingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu, dicintai oleh Allah Subhanahu, maka ikuti baginda Rasulullah. Nah, kalau kita sunnah aja sering ditinggal, mana bukti kita ikut sama Rasulullah, mana bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah? Ya, sunnah itu udahlah, wajibkan bagi diri sendiri. Jangan sama orang lain, nggak boleh mewajibkan sunnah kepada orang lain, nggak boleh. Tapi mewajibkan bagi diri sendiri itu boleh-boleh saja, harus pokoknya. Ya, hal yang sunnah itu diwajibkan bagi diri sendiri, biar mencapai kesempurnaan ibadahnya. Itu, ya. Tapi kalau diwajibkan, dibuat fatwa untuk orang lain, wajib itu. Hal sunnah diwajibkan, nggak boleh. Baik, sampai sini ada pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Ya. Ini bukan pengalaman kan? Baik. Ketika kita, makanya sebuah kebaikan itu jangan ditunda, apalagi kewajiban. Ketika kita berhadas jam 12 malam, berhadas besar nih, itu sudah punya kewajiban untuk mandi. Jangankan hal yang wajib, hal yang sunnah aja yang baik itu, pokoknya semua kebaikan itu segerakan bagusnya, apalagi yang wajib.
ya, apalagi yang wajib. Takut nggak ada umur, ya, maka nggak apa-apa kita mandinya itu bebas waktunya, nggak ada waktu terikat. Yang penting ketika melakukan kewajiban sholat udah mandi gitu. Nah ternyata ketiduran jam 12 tapi langsung tidur, ya, tidur, bangun-bangun umpamanya habis subuh, udahlah jam 5-10 menit udah subuhnya, maksudnya udah lewat jamaah subuh tapi masih ada waktu subuh. Ya nggak apa-apa, cepet-cepet mandi sholat subuh. Kalau memang nggak bangun-bangun jam 6:30 langsung 6:30 belum mandi, ya udah mandi sholat subuh. Ya, mandi sholat subuh. Nggak apa-apa itu kalau kita takutnya yang kita khawatirkan kalau kita tunda-tunda nih, ya. Sudah jam 12 kita punya hadas besar, nggak tahu, naudzubillah ya, namanya umur kan nggak tahu. Kita belum mandi, jam 2, jam 3 diambil sama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita membawa hadas besar. Tuh, kan nggak enak. Ya, berarti Allah itu kan innallaha yuhibbul mutahhirin. Ketika meninggal kalau bisa wudu itu punya. Nah kalau mandi besar aja nggak punya, masih punya hadas besar, nggak punya wudu aja kalau bisa jangan gitu loh. Ketika meninggal dalam kondisi wudu, itu berarti tanda-tanda orang yang sholat. Meninggal dalam kondisi wudu. Ya syukur-syukur meninggal dalam kondisi sujud, dalam kondisi sholat. Jelas husnul khotimah itu ada wudunya, ya. Ketika beramal baik, gitu loh. Jadi apa sih yang dinamakan husnul khotimah itu? Husnul khotimah itu berakhir baik. Orang melakukan kebaikan, tapi kalau berakhirnya jelek ya enggak, bukan husnul khotimah. Nah kalau orang yang jelek terus, tapi ketika itu kok melakukan kebaikan terus meninggal, ya tergolong husnul khotimah. Nah tapi ketika kita sebagai manusia itu istiqomahnya beribadah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena kebiasaannya kita baik. Ya kalau kebiasaannya jelek, ya rata-rata gitu loh. Kalau ada orang kebiasaannya jelek, meninggalnya kok baik husnul khotimah. Nah ini kan kasus jarang, jangan dicontoh. Gitu loh. Saya udah nggak usah berdoa, itu aja meninggalnya baik. Ya baru sehari tobat langsung meninggal. Kondisi sholat lagi. Nah, umpamanya begini, jangan dicontoh. Kan nggak tahu umur. Ya yang kita contoh itu ya istiqomah ibadah, perbanyak ibadah, insya Allah suatu saat kita akan meninggal dalam kondisi yang baik. Itu yang kita contoh. Kenapa sih ini kok maksudnya teka-teki gitu ya? Udah emang itulah rahasia Allah biar manusia itu tidak gampang menilai orang, karena yang dinilai itu nanti akhirnya ini kalau kondisi kita baik jadi baik, insya Allah gitu. Nah ada pertanyaan, saya pernah ditanya ketika ada orang meninggal kita doain semoga husnul khotimah. Oh udah meninggal didoain husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan pas meninggalnya itu gimana kondisinya. Nah kalau udah meninggal didoain husnul khotimah ya nggak tepat itu. Yang tepat apa? Semoga diampuni segala dosanya. Itu yang tepat sebenarnya begitu. Itu ditanya seperti ini ya juga sih doa semoga husnul khotimah ya. Nah husnul khotimah itu ketika meninggal itu loh kondisi baik apa enggak itu. Nah kalau sudah lewat meninggal ya berarti nggak bisa dirubah dong. Itu doa sia-sia, nggak mungkin bisa merubah. Kalau semoga diampuni kan belum menghadap Allah. Nah semoga di hadapan Allah nanti diampuni segala dosa-dosanya. Itu yang kita harapkan. Ya nggak apa-apa, itu kan yang penting niatnya baik. Tapi kalau secara ini kan nggak masuk gitu. Ya berbicara husnul khotimah memang semoga lah kita semuanya diberi husnul khotimah. Amin. Jadi itu para amal ya segala kebaikan, makanya kebaikan itu jangan jangan ditunda kalau memang nggak repot-repot banget. Kalau nggak penting ini banget, kecuali mau capek, udah besok aja mandinya, wes nggak apa-apa. Kalau bisa sih setidaknya wudhu dulu lah, wudhu dulu baru tidur, ya. Itu. Ya tetap sholat, mandi sholat walaupun udah punya jam 7 tetap. Berarti tapi terhitung qadha. Ya sholatnya kan terhitung qadha.
karena udah lewat, subuhnya lewat, terhitung qadha. Nah kalau qadhanya memang nggak sengaja, memang benar-benar ketiduran, ya insya Allah diampuni sama Allah. Ya, secara fikihnya memang sai qadha, harus qadha itu. Ya, kewajibannya udah gugur. Tapi karena keutamanya jelas nggak ada keutamaannya qadha. Itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Dapat keutamaan dari mana? Ya, enggak, itu hanya menggugurkan kewajiban biar tidak terkena dosa, maka wajib diqadha walaupun bangun jam 7. Ya. Berbeda kalau udah azan nih, udah azan Allahu Akbar, subuh denger nih, sadar. Kayak masih ngantuk nih, tidur dulu lah, ntar lah nunggu 10 menit komat langsung dulu lah, langsung bablas. Nah ini yang terkena dosa karena udah sempat dibangunin sama Allah, sempat terbangun, sempat sadar, kok masih dibuat tidur. Nah, itulah yang terkena dosa. Ya, kalau udah memang nggak sadar sama sekali, tiba-tiba langsung jam 7, nah itu baru dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jangan itu nggak tahu, ketiduran itu ya. Berarti nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja. Baik, ada lagi? Dan akhirnya apakah seperti itu? Ya. Betul. Ya bagus. Jadi ketika kita mandi wajib, mandi besar, apakah perlu wudu lagi? Ya, tidak usah wudu lagi. Dengan syarat ya, dengan syarat ketika pas mandi gak kentut, gak buat angin. Ya, pas mandi kita nggak megang kemaluan kita yang sudah saya jelaskan. Dipegang kan, gosok-gosok, pegang. Ya, berarti itu wudunya udah batal itu. Mandinya tetap disempurnakan. Ketika mandi itu pas perjalanan mandi, buang angin. Ya, terus nyentuh itu aja. Kalau kita mandinya udah nggak buang angin, nggak nyentuh benda-benda yang membatalkan wudu, udah nggak usah wudu, langsung aja. Ya secara otomatis kita menghilangkan hadas besar, hadas kecil hilang. Itu memang kaidah fikihnya seperti itu. Ya, kita menghilangkan hadas besar, ya otomatis kecilnya tidak hilang. Kita menghilangkan hadas besar, belum. Ya, cuman ketika mandinya itu loh dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Lebih amannya wudu lagi, yang wudu gratis saja kok, nggak bayar. Lebih amannya, ya itu. Untuk kehati-hatian. Nah, kalau kita yakin nggak apa-apa, udah nggak usah wudu lagi, udah mandi besar. Gitu ya. Oke. Ya, ada lagi? Oke, bagus. Ya, pertanyaan bagus. Malam kita tidur mimpi, pokoknya mimpi enak-enak ya, mimpi enak. Kita lihat kalau memang mimpi itu nggak sampai basah, nggak usah mandi. Walaupun sudah melakukan dalam mimpi itu sudah kemana-mana enaknya gitu ya, tapi nggak sampai keluar itu, berarti nggak wajib mandi. Kemarin kan wajib mandi itu keluarnya sperma, itu mandi, harus mandi. Ya, kalau wadi dan mandi nggak wajib mandi, tapi najis itu cairannya. Ya, jadi kalau nggak keluar mimpinya udah kemana-mana, tapi kalau nggak keluar itu ya, nggak keluar spermanya itu nggak wajib mandi. Yang mewajibkan keluar sesuatu itu, sperma itu, bukan sesuatu ya, sperma itu keluar nggak berarti wajib mandi. Ya, nah nggak keluar, tapi mohon maaf, alat kita sudah sempat kita berhubungan sama istri kita udah, walaupun nggak keluar. Karena apa? Iltiqa'ut. Ya, iltiqa'ut. Jadi bertemunya dua alat kelamin itu sudah mandi, walaupun nggak keluar. Ya, jadi sekali lagi mimpi bukan mimpi tapi nggak keluar, nggak usah mandi nggak apa-apa. Tapi kalau kita ragu mandi ya nggak apa-apa. Jangan-jangan udah kering nih. Nah, umpamanya ragu, jangan-jangan udah kering nih, kok nggak basah ya? Gitu. Jika mimpi, maka lihat dulu. Kalau memang udah nggak ada, yakin nggak ada, udah nggak usah mandi. Tapi kalau ragu, jangan-jangan udah kering, mandi aja. Itu kering pun pasti ada bekas kan. Ya udah. Jadi mimpi itu mimpi. Kayak apapun tidak mewajibkan mandi, terkecuali keluar. Ya, yang mewajibkan keluarnya sperma itu yang mewajibkan mandi. Ya, itu. Begitu ya? Ya. Ya sebagai Pak Muhyiddin. Assalamualaikum. Ustaz, kalau ini pada anak mandi
Ya. Posisi mandi itu berdiri atau duduk ya? Posisi mandi berdiri apa? Duduk. Dan pakai basah. Iya. Jadi untuk posisi mandi ya bagusnya sih sambil ada yang mengatakan jongkok ya. Kalau memang posisinya seperti ya begini nggak apa-apa. Yang mengharuskan itu yang fardunya tadi masalah posisi cuma adab saja, nggak harus gitu loh. Masalah adab aja, karena buang air gitu berdiri apa duduk, yang bagus ya duduk ya. Maka ketika wudhu pun maka di masing-masing itu ada tempat duduk juga ketika bersuci. Gitu loh. Kalau memang kita wudhu nggak bisa ya udah maka berdiri saja. Gitu. Enaknya sih kita pakai shower itu. Jadi kalau mandi besar itu hati-hati kalau di bak, di embernya apalagi nggak ada dua kolah. Udah ngambil air, kena bekasan air mandi dari badan kita ke situ, udah jadi mustakmal. Maka enak dari shower itu aman kalau enggak ya dari keran, tambah gayung keran itu. Atau boleh kalau kita nyalain terus di embernya ngalir terus, jadi kuat air itu. Tapi kena hukum wala tusrifu, jangan pemboros, jangan boros-boros. Itu kan boros air itu. Kalau dinyalain terus kerannya ada tutup. Ya, itu jadi kena hukum makruh nanti walaupun sah. Ketika ada ember keran dinyalain terus kan ngalir tuh luber itu ya. Itu kuat airnya, kuat walaupun kena bekas air mandi kita nggak apa-apa, nggak jadi mustakmal. Tapi kalau ember nggak dinyalain air ya udah, kita ketetesan satu aja jadi mustakmal. Nah kita habis mandi gini ngambil lagi netes di sini, nah itu jadi mustakmal. Seperti itu. Ya. Jadi itu ya mau dalam posisi, kalau posisi mandi cuman tidak harus gini harus enggak. Adab aja itu, kalau adabnya mandi kayak kita buang air kecil, adabnya seperti apa gitu. Kalau memang ini memang adabnya sih dulu, dan ada cara contohnya seperti apa dulu, banyak keterangannya itu. Ya, memang di baiknya itu dulu buang air kecil besar. Nah, kalau mandi juga seperti itu urusan adab aja. Kalau fardunya yang penting 3 fardu itu dilakukan sah. Aja. Baik, ada lagi? Gimana? Basah. Hah? Basah. Pakai pakaian basah. Pakai pakaian. Oh, ya kita pakai pakaian basah semuanya, pakai celana dalam doang, pakai kaos dalam semuanya. Yang penting air itu sudah masuk ke kulit kita, syaratnya itulah ya. Nah kalau kita pakai celana dalam atau kaos dalam ya, kaos kita terkena najis, nah berisiko itu Pak, berisiko. Ya udah kalau mandi normal aja, udah buka semua mandi itu aja kita sendiri ya, mandi ya normal mandi aja, nggak usah pakai itu, takutnya kan pakaian kita kotor atau malah menjadi penghalang untuk masuknya air ke kulit kita. Itu yang dikhawatirkan. Nah kenapa kita ketika mandi jenazah kadang-kadang dipakai kain ya, kadang-kadang jenazah itu malu gitu. Nah, memang merasakan malu. Maka jenazah itu sebenarnya kalau di daerah saya itu seorang yang mengarahkan untuk memandikan itu cuma niatnya saja, ngawalin saja kepalanya niat. Udah, yang lain itu semua saudaranya, anaknya, adiknya, nggak mau orang lain. Jadi ini hanya mengarahkan saja yang pemandu pemandian mayat, bukan orang lain. Nah ini kan ada timnya orang lain, kita kadang-kadang nggak kenal. Secara ini kan malu dia kemaluannya, tidak Allah orang lain kan malu. Itu kalau masih bisa teriak gitu, melihat itu, lihat jenazahnya ada yang bilang jenazah di mandi itu rohnya melihat, cuma nggak bisa teriak gitu aja. Ya, jadi makanya ketika ini udah niatnya saja kan, nggak semua orang tuh bisa tata caranya, jadi diniatin
Guyuran pertama itu dilakukan oleh pemandu yang menaikkan mayat. Nanti selanjutnya udah keluarganya dilanjutkan sama keluarga itu, diawasin aja, diawasi ini yang dibersihin, ini yang bersihin. Itu kan bukti pengabdian akhir itu ya. Gitu. Enggak, sekarang kan mandi rata-rata orang lain. Itu. Makanya banyak ditutup. Ya, banyak dikasih kain dulu. Malu dengan keadilan Allah. Gitu. Ya. Oke, itu aja saya sampaikan. Daya cukup ya. Kita tutup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membawa manfaat buat kita semuanya, membawa keberkahan buat kita semuanya, dan ibadah kita semakin sempurna. Yang kita harapkan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Iya, Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan. Allahumma اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا وصلنا. اللهم ارزقنا الاستقامه وحسن الخاتمه واجعلنا اخر قلبنا من الدنيا عند الدهر اجلنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.